Halo warga intelektual sekalian. Guys, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Ukraina membombardir kapal tanker Iran. Wow, luar biasa. Gila, 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 gila. Itu artinya perang Timur Tengah ini sudah menyeret Ukraina dan juga menyeret Rusia. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Ukraina tega, nekat membombardir kapal tanker Iran? Apakah Ukraina itu sengaja atau tidak? Jadi ada yang mengatakan bahwa Ukraina itu sebenarnya nggak sengaja. Ya, Ukraina itu beranggapan bahwa kapal tanker Iran itu berisi senjata kiriman Rusia. Tapi ya ada juga yang mengatakan, ya, oh itu salah paham gitu. Jadi di media sosial itu simpang siur. Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya, saya tidak akan berpihak pada siapapun. Jadi bagi pendukung Iran, mohon siapkan Panadol, Bodrek. Karena apa? Karena mungkin video ini akan bikin Anda kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Karena Ukraina sudah ikut dalam konflik Timur Tengah. Apakah Amerika akan membombardir Rusia? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Menurut keyakinan saya, Ukraina itu sengaja membombardir kapal tanker Iran. Tujuannya apa? Tujuannya biar terjadi perang dunia ketiga. Itu tujuan daripada Ukraina. Ya, supaya terjadi perang dunia gitu ya. Jadi kalau terjadi perang dunia maka Ukraina itu akan dibela oleh NATO, ya, kemudian Rusia mungkin saja bergabung dengan Iran, ya, kemudian bergabung dengan China dan negara-negara lainnya gitu. Jadi akan kembali terjadi perang dunia ketiga. Itu menurut dugaan saya. Kemudian Iran juga dianggap musuh daripada Ukraina. Karena apa? Karena Ukraina itu ya, dianggap bagian daripada Amerika gitu. Karena Amerika itu secara langsung ya membantu Ukraina. Jadi Ukraina itu menang melawan Rusia, bisa dikatakan menang lah itu ya. Karena jumlah korban lebih banyak jumlah korban Rusia kan. Kemudian masalah drone juga, drone Ukraina itu jauh lebih canggih daripada drone Rusia. Tapi ya, di Konoha itu nggak viral guys ya. Warga Konoha itu kan mendukung Rusia ya. Jadi berita-berita yang kita dengar itu biasanya berita-berita yang mengangkat bahwa atau tema yang mengangkat bahwa Rusia itu menang, Ukraina kalah ya, Amerika kalah ya, sekutu kalah, NATO kalah. Itu yang biasanya yang viral di Konoha. Padahal itu berita yang tidak berimbang ya. Jadi Ukraina itu sebenarnya ya kalau kita perhatikan sekarang itu ya jauh lebih unggul daripada Rusia. Kalau dibandingkan personil ya, dibandingkan kekuatan militer jauh lebih unggul Ukraina ya. Jenderal Ukraina nggak ada yang meninggal guys ya. Hampir nggak ada yang meninggal ya. Ya kalau dibandingkan dengan jenderal Rusia, Rusia itu banyak banget jenderal yang meninggal. Bahkan drone Ukraina juga nyampe ke ibu kota Rusia. Nah, yang jadi pertanyaan, apa hubungannya dengan Iran? Ya, ini sangat berhubungan, guys. Karena Iran itu dianggap musuh daripada Amerika dan Ukraina menganggap bahwa ya udah kita musuhan aja sama Ukraina gitu. Ya, Ukraina berpikir bahwa Amerika itu kan musuhan sama Rusia. Ya, Rusia itu dianggap membantu Iran, bukan dianggap lagi, emang membantu secara diam-diam Rusia mau masuk senjata terhadap Iran. Kemudian tidak hanya Rusia, China juga. Kalau China itu sebenarnya murni dagang sebenarnya. Mereka tuh sebenarnya nggak pengen membantu Iran. Nah, tapi karena dagang ya apa boleh buat ya. Ya kan? Karena menguntungkan juga ya kan. Ya, jadi kalau saya perhatikan itu Iran itu salah satu yang paling dirugikan dalam perang ini. Walaupun di Konoha itu banyak orang yang mengatakan bahwa oh Amerika itu sudah kehabisan senjata ya. Amerika sekarang minta damai karena mereka sudah kehabisan rudal. Jadi baru-baru ini Donald Trump mengatakan bahwa udah kita stop aja dulu ya serangan terhadap Iran. Karena ada yang namanya negosiasi ya.
di bawah meja gitu ya. Walaupun Iran tidak terang-terangan mengakui bahwa mereka melakukan negosiasi terhadap Amerika. Ya mereka nggak mungkin terang-terangan ya. Kenapa? Karena mereka akan dikecam gitu ya. Ya Iran itu kan nggak bisa dipercaya. Lah, kok nggak bisa dipercaya? Apa buktinya? Buktinya ya salah satu indikasi paling kuat itu adalah Iran salah satu negara paling korup di dunia. Itu menurut data dari Indeks Corruption, guys. Itu artinya bahwa Iran itu nggak layak dipercaya. Karena apa? Karena sering bohong. Ya, salah satu negara paling suka bohong di dunia itu ya Iran. Ya, baik pejabatnya, rata-rata pejabatnya suka bohong lah. Korupsi gitu. Kalau Iran itu nggak korupsi, mereka sudah jadi negara maju. Jadi bagaimana mungkin Amerika percaya terhadap Iran? Ya kan? Cuman warga Konoha itu nggak sadar, mereka itu membela maling sebenarnya. Warga Konoha itu membela maling, guys. Ya. Iran itu salah satu negara maling di dunia. Itu menurut data, guys. Saya tidak asal mangap gitu. Kalau mau bantah, bantah pakai data. Ya, warga Konoha itu kalau tidak sesuai dengan ini ya, harapan mereka gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan keyakinan mereka, maka biasanya yang dibuang itu adalah data ilmiah. Misalnya ya, saya mengatakan bahwa Iran itu adalah negara maling, misalnya. Tapi kalau nggak sesuai dengan keyakinan warga Konoha, mereka meyakini bahwa Iran itu adalah negara syariat Islam, ya, negara yang berketuhanan, negara yang jujur, negeri para mullah, ya. Mereka itu jujur semuanya, mereka tentara Allah gitu. Tapi kalau saya mengatakan bahwa Iran itu pencuri, ya, Iran itu maling, ya, pejabatnya itu banyak yang nggak jujur gitu. Kalau saya ngomong seperti itu menurut data dari Indeks Corruption gitu ya, mereka akan mengatakan, oh itu nggak mungkin. Yang dibuang itu data. Yang dibuat itu data ilmiah daripada mereka harus merubah keyakinan mereka. Itulah ya, efek samping daripada orang yang mabuk agama. Orang yang mabuk agama itu kan kalau sudah seiman itu akan didukung gitu ya. Kalau mereka punya musuh yang sama itu mereka akan dukung gitu ya. Kenapa Iran itu salah satu negara paling maling di dunia? Ya karena mereka nggak jujur gitu. Hasil minyak, penjualan minyak Iran itu banyak yang dikorupsi, guys. Jadi jangan polos-polos amat gitu ya. Bagaimana dengan Amerika? Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, di disclaimer on ya. Saya tidak bajer Amerika, saya juga bukan bajer Israel ya. Amerika itu, kalau boleh jujur, Amerika salah satu negara paling jujur di dunia. Kalau mereka korup, kalau mereka suka berbohong, kalau mereka sudah nilep duit, itu artinya Amerika tidak akan bisa jadi negara maju. Nggak ada satupun negara maju yang suka korupsi. Nggak ada. Mana coba datanya? Ya. Jadi itulah kelemahan daripada negara-negara muslim ya. Nggak semua tapi di disclaimer ya. Terutama negara muslim yang ada di Timur Tengah. Mereka itu rata-rata nggak bisa dipercaya gitu. 10 negara paling jujur di dunia ini, nggak ada satupun negara muslim. Mana coba datanya? Saya fair-fairan gitu ya. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Kalau ada datanya, data yang ilmiah tapi ya, data yang independen gitu ya. Ya udah, next time saya akan bahas gitu. Ya pada faktanya seperti itu ya. Cuman kita nggak menerima data gitu ya. Kalau datanya itu nggak bertentangan dengan keyakinan kita, maka kita akan mengatakan, oh itu datanya buatan Barat. Itu nggak benar gitu. Ya, jadi terbiasalah menerima fakta dan data. Makanya saya mengatakan tadi di awal, bagi pendukung Iran, penyembah Ayatollah Ali Khamenei, silakan mengkonsumsi Panadol. Karena ini pahit, guys ya. Saya tuh nggak mau berpura-pura. Kalau saya pengen view yang gede, cukup sederhana. Saya jelek-jelekin Amerika, view-nya pasti gila-gilaan. Orang yang bahas geopolitik di Konoha itu kan rata-rata kan ngajak-jelekin Amerika. Makanya view-nya gede. Ya, jelek-jelekin Israel ya. Jadi tugas daripada ahli geopolitik di Konoha itu cuma dua, ngejelek-jelekin Israel dan ngejelek-jelekin Amerika. Selesai. Nggak ada bahasan lain. Mereka tidak akan bongkar kejelekan Iran, mereka tidak akan bongkar kejelekan Palestina dan lain sebagainya. Ya, sedikit-sedikit yang salah Amerika, sedikit-sedikit Amerika kalah, Amerika sudah kehabisan amunisi. Padahal Iran melakukan negosiasi di bawah meja dengan siapa? Dengan Amerika. Kenapa? Karena Iran itu sudah mulai merasakan gitu ya. Sudah mulai merasakan bahwa di Iran itu sudah kesusahan dalam ekonomi, kesusahan, jembatan diputus, rel kereta api diputus gitu ya. Itu mempengaruhi, guys ya.
Mempengaruhi untuk apa? Untuk negosiasi gitu. Walaupun pendukung Iran mengatakan, oh itu nggak benar, oh itu hoax gitu. Jadi warga Konoha itu kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka mengatakan hoax gitu ya. Jadi dalam sejarahnya Ukraina tidak pernah menyerang kapal tanker Iran, tapi baru-baru ini kapal tanker Iran dibombardir dan bayangkan, tidak hanya dibombardir, ada yang tewas guys. Awak kapalnya tewas juga. Wow. Gila, luar biasa ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian di sisi lain, Presiden daripada Ukraina mengatakan kita membombardir kapal tanker Iran itu sebenarnya karena kita nggak tahu aja isinya itu apa gitu. Iran mengatakan oh itu isinya makanan gitu ya. Kita juga nggak tahu kan. Siapa tahu Iran berbohong kan? Karena Iran itu salah satu negara paling korup di dunia, paling sering berbohong gitu, paling nggak bisa dipercaya. Orang yang suka korupsi itu kan suka ngebohong kan. Korupsi itu kan berbohong kan. Ya biasanya orang yang suka korupsi itu suka berbohong juga gitu ya. Sama dengan Iran. Siapa yang layak dipercaya? Menurut data ya Iran itu salah satu negara yang susah dipercaya. Makanya nuklir Iran itu tidak dikasih persetujuan oleh PBB. Karena apa? Karena nggak bisa dipercaya. It's all about trust. Ya semuanya kepercayaan. Amerika nggak percaya sama Iran, makanya Iran itu nggak dibolehin punya nuklir. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa harus Amerika yang memberikan izin? Ya karena Amerika yang menemukan nuklir. Ya kalau misalnya mengatakan, oh negara lain bisa punya nuklir, ya itu kan sekutu Amerika. China dulu sekutu Amerika, ya. Rusia juga sekutu Amerika pada saat Perang Dunia Kedua. Ya, sehingga mereka dapat nuklir. Ini boleh-boleh aja gitu ya. Kita mengatakan bahwa yang punya hak paten nuklir itulah Amerika. Yang menemukan nuklir itu kan Amerika kan. Albert Einstein, Oppenheimer, dan sebagainya. Itu kan orang-orang Amerika. Jadi mereka berhak dong ya atas hak paten nuklir. Jadi Iran itu tidak minta izin sama yang menciptakan nuklir. Harusnya minta izin dong. Ya, jadi pendukung Iran, ya, makanya saya katakan harus mengkonsumsi yang namanya Panadol, Pramek, dan sebagainya. Karena saya tidak berpihak di video ini, saya berpihak pada kejujuran gitu. Data mengatakan seperti itu kok. Fakta mengatakan seperti itu kok ya. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Saya tidak asal banget di video ini. Anda yang menyimpulkannya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Boleh juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys ya, sekian video ini. Saya warga intelektual, salam rasional.